Saat ini Cui melihat ke arah pria tua yang datang bersama Lin Qiaoman, dan ia juga mengenal pria tua ini, yaitu Chen Dengtian, apoteker di keluarga Chu. Keluarga Chu bisa punya ahli apoteker ini, pastinya kepala keluarga Chu saat ini yang bernama Chu Huaqi tengah sakit, dan Chu Huaqi ini juga kakek Cui. Dengan pemikiran seperti ini, Cui menebak mungkin Lin Qiaoman dan Chen Dengtian datang untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakit Chu Huaqi. Bagi Cui sendiri, keluarga Chu merupakan salah satu alasan kenapa ia tidak bisa bertahan dari bencana penerobosan tingkat di saat ia masih menjadi dewa. Dan saat ini Lin Qiaoman terlihat menghampiri Jiang Kun, dan ia bertanya apakah Jiang Kun punya obat ginseng gunung. Jika ada, ia mau menawar dengan harga tinggi. Jiang Kun yang mendengar Lin Qiaoman, ia tanpa pikir panjang menolak tawaran Lin Qiaoman, dan ia memang punya ginseng gunung, tapi ia tidak berniat menjualnya. Melihat Jiang Kun menolak, Lin Qiaoman tidak berkecil hati, dan ia yang juga tahu Jiang Kun punya ginseng gunung seharga 20 juta. Ia akan menawar ratusan kali lipat. Semua orang di sekitar yang melihat transaksi antara Jiang Kun dengan Lin Qiaoman, mereka tampak terkejut dan mereka berpikir orang-orang ini pasti para sultan. Namun meski Jiang Kun mendengar tawaran tinggi dari Lin Qiaoman, ia tetap menolak, dan ia berkata ia tidak akan menjualnya dan ia juga tidak kekurangan uang. Sontak setelah Jiang Kun mengatakan ini, semua orang yang mendengar Jiang Kun, mereka jadi kaget dan semakin yakin orang ini pasti sultan dan bukan kaleng-kaleng. Di sisi lain, Chen Dengtian tampak muram dengan penolakan ini, dan ia dengan nada dingin berkata ia benar-benar butuh ginseng gunung ini dan ia harus membelinya. Setelah mengatakan ini, Chen Dengtian kemudian mengulurkan tangannya dan ia berniat meraih Jiang Kun dan mendapatkan paksa ginseng gunung dari Jiang Kun. Akan tetapi Jiang Kun tidak tinggal diam melihat ini, dan Jiang Kun yang juga bisa melakukan beberapa gerakan bela diri. Ia lalu menangkis serangan Chen Dengtian. Namun sayangnya meski Jiang Kun mampu menangkis serangan Chen Dengtian, adegan berikutnya Chen Dengtian masih mampu mencengkram kepala tangan Jiang Kun. Jiang Kun yang menyadari ini, ia pun tampak panik dan ia berpikir bagaimana mungkin Chen Dengtian bisa sekuat ini. Chen Dengtian pun tidak ingin basa-basi dengan ini, dan dengan melempar Jiang Kun ke belakang, Chen Dengtian menyarankan Jiang Kun untuk tidak mencoba melawan. Jiang Kun saat ini akhirnya tersadar ternyata orang yang dihadapinya ini merupakan seorang seniman bela diri. Jadi pilihan yang Jiang Kun punya kali ini hanyalah Cui. Dan untuk Cui sendiri, ia lalu perlahan berdiri sambil bergumam, apakah ini cara bagi seorang sultan untuk mendapat barang yang mereka mau, yaitu dengan pemaksaan. Lin Qiaoman yang melihat Cui, ia menatap dengan tatapan jijik ke arah Cui, dan ia menyuruh pria miskin seperti Cui untuk tidak ikut campur urusan di sini. Mendengar Lin Qiaoman, Cui tidak terlalu peduli dan ia hanya berkata, ini mungkin tidak ada hubungannya dengannya. Tapi saat ini tiba-tiba tangannya jadi gatal, jadi ia ingin ikut campur. Chen Dengtian tampak kesal dengan ucapan Cui, dan Chen Dengtian lalu memusatkan auranya di telapak tangannya. Dan tanpa menunggu reaksi Cui, Chen Dengtian pun kemudian langsung bergegas menuju Cui, dan ia berniat menyerang Cui. Namun balasan dari serangan Chen Dengtian ini bukanlah semacam tinju, melainkan Cui hanya menggunakan dua jarinya untuk menahan serangan Chen Dengtian. Dan tidak berhenti sampai di sini, Cui lalu memusatkan auranya di ujung jarinya, dan ini membuat Chen Dengtian tidak mampu menahannya, dan Chen Dengtian pun terpental. Lin Qiaoman tampak khawatir dengan kekalahan Chen Dengtian, dan ia kemudian bergegas menghampiri Chen Dengtian dan bertanya bagaimana kondisi Chen Dengtian. Chen Dengtian sendiri tampak kesakitan setelah mendapat serangan Cui, dan ia berkata pria yang dihadapinya ini lebih kuat darinya, jadi ia tidak bisa memprovokasi pria ini. Lin Qiaoman yang mendengar ini, dia lalu melihat Cui, dan ia tidak mengira Jiang Kun punya pengawal sehebat ini. Jadi cara yang tersisa hanya memberitahu identitas dirinya. Dengan pemikiran seperti ini, Lin Qiaoman lalu membungkukkan badannya ke arah Cui, dan ia berkata dengan nada sopan bahwa ia sangat membutuhkan ginseng gunung ini.
Dan terlebih lagi dirinya adalah orang dari keluarga Chu. Untuk itu mohon Cui untuk memberikan wajah untuk reputasi dari keluarga Chu. Jiang Kun yang mendengar Lin Qiaoman, ia pun sontak jadi terkejut dan ia mempertanyakan apakah yang dimaksud keluarga Chu adalah keluarga Chu yang terkenal itu. Akan tetapi berbeda dari Jiang Kun, saat Cui mendengar Lin Qiaoman, ia hanya mengupil dan dengan tampang acuh berkata ia tidak tahu keluarga Chu yang mana. Lin Qiaoman sendiri kemudian melanjutkan ucapannya. Keluarga Chu yang ia maksud tentunya keluarga Chu di kota Qinhua, dan keluarga Chu adalah keluarga sultan. Kali ini Cui tampak tercerahkan dan ia akhirnya tahu ternyata keluarga Chu di kota Qinhua. Tapi Cui lalu bertanya, Lin Qiaoman ini siapanya di keluarga Chu? Lin Qiaoman pun menjawab, ia adalah istri dari Chu Yonggu, salah satu anggota keluarga Chu, dan pria tua di belakangnya adalah apoteker di keluarga Chu. Namun saat Lin Qiaoman mengatakan ini, Cui entah dari mana dengan pakaian detektif bertanya, setaunya Chu Yonggu ini masihlah belum menikah. Lin Qiaoman pun jadi kesal dengan Cui yang seakan mempertanyakan dirinya, dan ia bertanya lagi, apakah Cui jadi menjual ginseng gunungnya atau tidak. Jiang Kun tampak bimbang dengan tawaran kali ini dan ia menjadi dilema. Satu sisi adalah keluarga Chu dan satu sisi adalah untuk kesehatan anaknya. Akan tetapi saat ini Cui tanpa pikir panjang, ia langsung menolak tawaran Lin Qiaoman dan ia berkata, ginseng gunung tidak akan bisa menyembuhkan penyakit. Tapi bukan berarti tidak ada jalan lain, karena selanjutnya Cui mengatakan ia punya sebuah pil yang bisa menyembuhkan penyakit dan menambah umur seseorang. Lin Qiaoman menganggap remeh apa yang diucapkan Cui dan ia tidak percaya pil Cui mampu menyembuhkan penyakit kepala keluarga Chu. Cui tidak terlalu menghiraukan nada remeh dari Lin Qiaoman karena normal bagi orang awam seperti Lin Qiaoman untuk tidak mengerti pil mujarab miliknya. Dan tanpa basa-basi, Cui kemudian mengeluarkan 3 butir pil miliknya dan ia memperlihatkan pil miliknya ini kepada Lin Qiaoman dan Chen Dengtian. Chen Dengtian pun sontak menjadi terkejut setelah melihat pil milik Cui ini dan ia sendiri tahu nama sebenarnya dari pil ini yaitu pil Hongyan. Menyadari kehebatan pil ini, Chen Dengtian lalu menghampiri Cui dan ia ingin sekali membeli pil Hongyan ini dan seberapapun Cui menjualnya, keluarga Chu bersedia membelinya. Tentu Cui tidak sungkan dengan antusias dari Chen Dengtian ini dan Cui memberitahu harga pil Hongyan miliknya seharga 1 miliar per butirnya. Sontak Lin Qiaoman yang mendengar harga yang ditetapkan Cui, ia menjadi marah dan bertanya apakah Cui pikir ia bodoh, bagaimana mungkin pil ini semahal ini. Namun meski mahal, Chen Dengtian tetap menyarankan Lin Qiaoman membeli pil ini dan ia berkata dengan pil ini bisa membuat kepala keluarga Chu hidup 3 tahun lagi. Lin Qiaoman sendiri masih sedikit tidak percaya akan kehebatan pil Hongyan ini. Meski Chen Dengtian sudah menjelaskan, ia ragu apakah pil Hongyan ini sehebat ini. Tentu Chen Dengtian yakin dengan apa yang ia tahu dan Chen Dengtian juga berkata, pil Hongyan ini adalah pil yang memperpanjang kehidupan yang sulit ditemukan. Di sisi lain, saat ini Cui melihat ketiga pil miliknya dan bagi Cui, pil Hongyan ini hanyalah pil biasa. Tapi tak bisa dipungkiri, bagi mortal, pil Hongyan ini memanglah luar biasa. Chen Dengtian lalu mengepalkan tangannya ke arah Cui dan berkata, ia sungguh ingin pil Hongyan ini, tapi untuk mendapat 3 miliar dalam waktu singkat itu tidak mudah. Dan bagi Lin Qiaoman, untuk bisa mendapat 3 miliar, keluarga Chu harus menjual banyak properti, dan untuk itu ini harus disetujui oleh setengah dari anggota keluarga Chu. Dengan pemikiran seperti ini, tiba-tiba Lin Qiaoman tersenyum tipis dan ia memikirkan sebuah ide di benaknya. Lin Qiaoman lalu berkata ke Cui, ia mungkin tidak bisa memberi 3 miliar langsung, tapi ia bisa memberi sertifikat hutang dan Cui bisa menagihnya nanti ke keluarga Chu. Cui pun tanpa pikir panjang, ia langsung setuju dengan ide Lin Qiaoman dan ia akan mengambil uangnya ke keluarga Chu saat perayaan tahun baru yang akan datang. Dan adegan berikutnya, sertifikat hutang pun sudah ditandatangani dan barang pun sudah diberikan. Dan karena urusan sudah beres, Lin Qiaoman berniat untuk pergi. Di benak Lin Qiaoman sendiri, ia memikirkan rencana. Selama pil Hongyan ini diberikan ke keluarga Chu, keluarga Chu pasti akan menerimanya sebagai menantu di keluarga Chu. Dan saat ini, Chen Dengtian yang tahu niat Lin Qiaoman, ia khawatir akan hal ini dan bertanya, tidakkah hal ini dibicarakan dulu dengan keluarga Chu
dan 3 miliar bukanlah angka kecil. Melihat kekhawatiran Chen Dengtian, Lin Qiaoman hanya menjawab dan balik bertanya, apakah Chen Dengtian berpikir ia akan membayar hutang ini? Chen Dengtian yang mendengar ucapan Lin Qiaoman, ia menjadi terkejut dan bertanya, apakah Lin Qiaoman tidak berniat membayarnya? Tentu bukan ini maksud Lin Qiaoman, karena selanjutnya Lin Qiaoman berkata, ia bukan berarti tidak akan membayarnya, tapi akan mengangsurnya. Dan bukankah di keluarga Zhu terdapat banyak seniman bela diri? Jadi dengan ini ia tidak perlu takut dengan Cui apabila Cui mengetahui niat aslinya. Mendengar semua penjelasan Lin Qiaoman, akhirnya Chen Dengtian menjadi mengerti. Dan benar, ide Lin Qiaoman memanglah ide bagus. Lin Qiaoman juga menambahkan, sekarang bukanlah era perang, melainkan era hukum dan aturan. Jadi tidak peduli seberapa hebat Cui, apakah Cui bisa kebal peluru dan bom. Dan kembali ke Cui, saat ini Jiang Kun yang melihat Lin Qiaoman sudah pergi, ia tampak khawatir dengan Cui. Dan bagaimana jika transaksi ini adalah penipuan? Cui sendiri tahu akan kemungkinan ini, tapi ia tidak peduli dan ia tahu dengan kemampuan keluarga Zhu tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Mendengar Cui juga tahu akan hal ini, Jiang Kun menjadi bingung. Dan jika memang Cui tahu, jadi kenapa Cui tetap melanjutkan transaksi yang bermasalah ini? Cui tampak tersenyum dingin ketika mendengar ini dan ia bertanya, apakah Jiang Kun berpikir barangnya mudah diambil begitu saja dan ia tidak melakukan apa-apa? Dan sebelumnya Cui juga sudah berkata ia akan mengambil uang miliknya ke keluarga Zhu di saat perayaan tahun baru yang akan datang. Namun saat ini meski Cui sudah menjelaskan, Jiang Kun masih sedikit khawatir dan ia bertanya, bagaimana jika meski Cui datang keluarga Zhu tidak mau membayarnya? Mendengar pertanyaan Jiang Kun, Cui hanya menjawab, jika keluarga Zhu tidak mau membayarnya, maka keluarga Zhu akan hancur dan mereka tidak bisa menyalahkannya. Jiang Kun kali ini tampak terdiam mendengar jawaban Cui, dan dari jawaban Cui, Jiang Kun merasa sepertinya Cui ini sangat membenci keluarga Zhu. Mungkinkah? Cui sendiri tidak berniat mengungkit masalah ini lebih lama lagi, dan kemudian Cui menuju ke arah arena tinju dan ia ingin ikut melakukan taruhan. Dan saat ini di arena tinju terlihat 2 orang petarung tengah bersiap melakukan pertarungan. Pria berbadan besar bernama Hehu dan lawannya bernama Soho. Di sisi lain, seorang wanita yang juga pemandu taruhan. Ia saat ini mengingatkan semua orang untuk segera memasang taruhan. Tentu Cui tidak ingin ketinggalan dalam sesi taruhan ini. Dan Cui yang tampangnya seperti bocil, ia memasang taruhan sebanyak 100.000 untuk Soho. Jiang Kun sendiri saat ini yang melihat Cui memasang taruhan untuk Soho. Ia jadi bingung dan bertanya, kenapa Cui malah memasang taruhan untuk Soho? Cui hanya tersenyum ringan melihat Jiang Kun seolah meragukan keputusannya. Dan ia tidak sependapat dengan Jiang Kun dan belum tentu Soho akan kalah. Benar saja apa yang diperkirakan Cui. Saat ini Soho meski tubuhnya kecil, ini membuatnya menjadi lebih lincah dan dengan mudah mengalahkan Hehu. Cui pun spontan menjadi senang dengan kemenangan taruhannya kali ini. Sedangkan Jiang Kun ia tampak masam bertanya, bagaimana Cui bisa tahu Soho akan menang? Mendengar Jiang Kun, Cui hanya tersenyum menjawab, tidak hanya ia bisa melihat Soho akan menang, tapi ia juga tahu petarung pilihannya yang lain juga akan menang. Dan kali ini pun Cui juga benar. Di arena lainnya terlihat petarung pilihan Cui tampak membiting lawannya. Begitu pula dengan petarung pilihan Cui lainnya, ia tampak dengan mudah membanting lawannya dan dengan ini keduanya memenangkan pertarungan. Dan dengan kemenangan dari beberapa petarung pilihan Cui ini berarti kali ini Cui mampu mendapatkan untung besar sebanyak 5 juta. Cui pun auto girang dengan kemenangan ini. Sedangkan Jiang Kun melihat Cui menang, ia menyarankan Cui pergi dari sini karena ia punya firasat buruk mengenai ini. Tetapi ini semua sudah terlambat. Firasat Jiang Kun telah jadi kenyataan. Dan saat ini tampak pria besar menghadang dan meminta keduanya untuk ikut dengannya menemui bosnya. Jiang Kun menolak permintaan pria besar ini dan ia beralasan ia masih sibuk dan ia ingin pergi dari sini dan tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti mafia ini. Namun berbeda dari Jiang Kun, Cui sendiri setuju dengan permintaan pria besar dan dengan merangkul pria besar. Cui menyarankan pria besar untuk menunjukkan jalannya. Melihat ini, Jiang Kun awalnya terkejut, tapi dengan karakter Cui, sepertinya Cui sengaja melakukan hal ini dan Cui mungkin memang ingin bertemu bos di sini.
Dan sementara saat ini di suatu ruangan yang dipenuhi beberapa monitor pengintai, terlihat seorang pria tengah berdiri di depan monitor. Dan beberapa saat kemudian akhirnya pria besar sudah sampai di ruangan ini, dan ia langsung melaporkan bahwa ia sudah membawa Cui dan Jiang Kun. Pria yang mendapat laporan ini tentunya adalah bos dari pria besar bernama Shen Hongru, pemilik dari arena tinju ini, dan ialah yang menyuruh Cui untuk datang. Dan untuk Jiang Kun, ia yang melihat Shen Hongru memakai pakaian Cina, ia berpikir dan menduga apakah mungkin bos dari arena tinju ini berasal dari Cina. Tentu Shen Hongru tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Jiang Kun, dan saat ini ia lalu memperkenalkan dirinya kepada Cui dan Jiang Kun. Tetapi sesaat Shen Hongru memberitahu namanya, Jiang Kun yang mendengarnya, ia tiba-tiba tampak terkejut, dan ia ingat Shen Hongru ini 10 tahun lalu adalah mafia di Cina. Shen Hongru tidak menyangkal hal ini, tapi itu semua hanya masa lalu untuknya, dan saat ini ia sudah meninggalkan Cina dan bekerja hanya untuk hidup. Setelah mengatakan ini, tampang Shen Hongru menjadi serius, dan ia yang tahu Cui sudah memenangkan beberapa taruhan. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Cui yang seolah tahu maksud Shen Hongru, ia bertanya apakah Shen Hongru bermaksud agar ia mengembalikan uang, dan apakah tempat tinju ini melakukan hal seperti ini. Namun sesaat Cui mengatakan ini, spontan semua anak buah Shen Hongru mengarahkan senjata mereka ke arah Cui. Shen Hongru pun menyuruh anak buahnya untuk tenang, dan ia melanjutkan ucapannya. Tentu ia tidak akan mengambil uang Cui, melainkan ia ingin bertaruh dengan Cui. Cui sendiri yang mendengar Shen Hongru, ia menebak Shen Hongru tidak melakukan ini karena uang, melainkan ia marah karena Cina, dan Cui sendiri adalah orang Cina. Shen Hongru menghiraukan tebakan Cui, dan ia bertanya lagi, apakah Cui berani menerima tantangan taruhan darinya. Tentu Cui tidak takut akan tantangan Shen Hongru, dan ia hanya berkata 3 hal yang orang lakukan, yaitu menipu dirinya, menipu orang lain, dan ditipu orang lain. Dan lagi, saat Cui mengatakan ini, semua senjata pun mengarah ke arah Cui berdiri. Tapi Cui sendiri tetap tenang dan tidak panik sama sekali. Akan tetapi berbeda dengan Cui, Jiang Kun yang melihat ini, ia tampak khawatir dengan Cui. Dan ia tahu Shen Hongru ini dulunya adalah seorang mafia pelenyap. Dan untuk Cui, ia malah senang dengan situasi memanas seperti ini. Dan dengan Shen Hongru yang makin marah, ini akan mudah baginya untuk menaklukkan Shen Hongru. Cui pun kemudian menyarankan Shen Hongru untuk segera memulai taruhan, dan taruhannya akan dilakukan sesuai keinginan Shen Hongru. Shen Hongru sendiri tidak ingin berlama-lama lagi, dan Shen Hongru lalu meminta Cui untuk melihat ke arah monitor. Dan di beberapa monitor ini, Shen Hongru menjelaskan kepada Cui ia telah melatih beberapa petarung. Salah satunya adalah pria kekar berkulit hitam ini. Pria kekar ini memiliki bakat yang bagus, dan diharapkan ia akan mencapai tingkat master dalam 10 tahun. Dan satunya lagi adalah seorang wanita. Bagi Shen Hongru, wanita ini adalah bintang di masa depan, dan wanita ini memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Sementara Shen Hongru menjelaskan, saat ini di area penonton, semua penonton yang melihat petarung wanita ini, mereka serentak bersorak gembira. Dan kembali ke Shen Hongru, dia lalu melanjutkan ucapannya, kekuatan kedua petarung ini seimbang. Jadi Shen Hongru menyarankan Cui untuk memilih petarungnya. Namun saat ini Cui sendiri mengabaikan semua penjelasan dari Shen Hongru. Dan setelah Cui melihat petarung wanita, Cui entah kenapa menjadi terpaku terdiam. Dan karena suatu informasi yang sangat mengejutkan bagi Cui tak kuasa membuka matanya lebar-lebar. Pasalnya saat ini Cui teringat petarung wanita ini ternyata adalah Lu Jie, instruktur dirinya ketika Cui masih menjadi seorang tentara di kehidupannya sebelumnya. Menyadari ini, Cui menjadi terkejut, dan ia tidak mengira selama ini Lu Jie ternyata ada di sini menjadi petarung di arena tinju milik Shen Hongru. Cui kemudian menunjuk ke arah monitor di mana Lu Jie berada dan berkata, Cui kali ini tidak ingin bertaruh, melainkan ia ingin membeli Lu Jie seharga 5 juta. Di kehidupan Cui sebelumnya, jika bukan karena keluarga Cui sudah menikahi Lu Jie, dan Lu Jie tidak perlu menjadi petarung untuk menghibur semua orang. Sementara memikirkan ini, Cui tampak mengepalkan tangannya. Sebelumnya Cui tidak bisa melindungi Lu Jie, dan Lu Jie jatuh ke tempat seperti ini dan tidak bisa kembali. Akan tetapi di kehidupan kali ini, tidak peduli apapun yang terjadi, Cui harus membayar kesalahan yang sudah ia lakukan sebelumnya, dan ia harus menyelamatkan Lu Jie. Di sisi lain, Jiang Kun yang tidak tahu apa yang terjadi, dia tampak penasaran.
Cui ini tidak biasanya seperti ini. Jadi apakah Cui ini jatuh cinta kepada petarung wanita ini? Dan saat ini untuk Shen Hongru, ketika ia mendengar tawaran Cui, ia pun menolak dan berkata, jangankan 5 juta, bahkan jika Cui memberi 100 juta, ia tetap menolak. Cui tampak tidak senang dengan jawaban dari Shen Hongru dan ia bertanya kepada Shen Hongru, kenapa Shen Hongru menolak menjual Lu Jie kepada dirinya. Shen Hongru pun menjawab, ia sudah menghabiskan banyak uang untuk melatih Lu Jie dan keuntungan yang dibawa Lu Jie padanya ke depannya akan lebih banyak. Namun meski Cui sendiri mendengar penjelasan, ia tetap bersikeras harus membawa Lu Jie pergi. Dan karena ini mau tak mau, Cui harus memakai jalur kekerasan. Shen Hongru pun tidak tinggal diam melihat niat Cui, dan ia kemudian juga mengeluarkan payung hitam miliknya yang merupakan sebuah senjata. Dan karena kata sepakat tidak tercapai, Shen Hongru akhirnya memutuskan untuk melawan Cui. Dan Shen Hongru ingin melihat seberapa kuatkah Cui ini. Setelah mengatakan ini tanpa basa-basi, Shen Hongru lalu mengarahkan payung miliknya dan ia ingin menyerang Cui duluan. Cui yang melihat serangan payung milik Shen Hongru, Cui tidak ada kepanikan sama sekali dan dengan mudah Cui menghindari serangan payung Shen Hongru. Dan tidak berhenti sampai di sini. Cui lalu dengan kedua tangannya, Cui langsung menangkis serangan payung yang diayunkan oleh Shen Hongru. Shen Hongru pun sedikit terkejut dan ia tidak mengira Cui mampu menghindari serangan payung miliknya. Tapi bukan berarti Shen Hongru berkecil hati akan hal ini. Karena adegan berikutnya, Shen Hongru memakai sebuah trik dan terlihat Shen Hongru menekan tombol di gagang payung. Dan kemudian seketika tombol ditekan, payung yang sebelumnya ditangkis Cui, tiba-tiba payung Shen Hongru membuka dan keluarlah senjata rahasia. Cui sendiri dengan serangan dadakan ini, ia dengan lihai menghindari serangan rahasia milik Shen Hongru yang terlontar ke arah dirinya. Di sisi lain, Jiang Kun saat ini ia sudah berlindung di balik sebuah kursi dan dengan intensitas pertarungan antara Cui dan Shen Hongru, ia memilih untuk menjauh. Melihat serangannya berhasil dihindari lagi dan lagi oleh Cui, Shen Hongru pun menjadi sedikit kesal dan kemudian ia berniat melancarkan serangan berikutnya. Dan serangan Shen Hongru kali ini masih menggunakan payung miliknya dan payung Shen Hongru kali ini mengeluarkan banyak sekali jarum yang mengarah ke arah Cui.